Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 Juli. Taifun Doksuri kini bergerak ke arah selatan akibat intensitas tekanan tinggi di Samudra Pasifik yang lebih kuat dari perkiraan awal. Potensi taifun menghantam Taiwan juga menurun, namun jalurnya masih bisa berubah. Pakar meteorologi mengingatkan walau taifun tak singgah di Taiwan, dampak yang timbul di kawasan timur dan selatan semakin kentara karena intensitasnya tidak terpengaruh oleh faktor topografi. Taifun berjarak paling dekat dengan Taiwan pada hari Rabu dan Kamis. Hujan akan turun di seluruh wilayah Taiwan. Taifun Doksuri berjarak sekitar 970 km dari Taiwan dengan kecepatan 15 km per jam bergerak menuju utara barat laut dengan radius rata-rata mencapai 250 km dan intensitasnya masih terus menguat. Menguatnya tekanan tinggi di utara Pasifik mengubah rute Doksuri ke arah selatan dibanding sehari sebelumnya membuat peluang taifun memasuki Taiwan menurun, namun masih tetap berbahaya. 星期三到星期四是台风最为接近我们西南侧这一带的时间点。 Biro Cuaca Pusat atau CWB paling cepat akan mengeluarkan peringatan taifun lepas pantai pada malam ini dan peringatan darat pada hari Selasa. Mulai hari Rabu, bagian sisi angin di wilayah timur dan semenanjung Hangchun akan mulai mengalami hujan lebat atau hujan deras. Pada hari Kamis, wilayah hujan meluas dari wilayah timur ke wilayah barat dan hujan akan turun di seluruh Taiwan. Taifun menjauh pada hari Jumat, tetapi berhubung medan angin di wilayah tengah dan selatan berhembus angin barat daya, peluang hujan lebat masih tinggi. Jika taifun tidak mendarat, struktur pusat taifun yang tidak terganggu oleh daratan mungkin akan membuat ancaman terhadap wilayah tenggara dan selatan Taiwan meningkat. 因为它最主要它的暴风圈的结构没有受到地形的破坏，所以对南部的压力，如果照这个剧本来看的话，对南部的压力会比较大。 Pakar mengingatkan, dilihat dari situasi saat ini, pengaruh taifun akan lebih besar di Hualien, Taitung, Kaohsiung, dan semenanjung Hangchun. Kawasan tengah ke utara akan lebih kecil karena ada efek pengharang daratan. Namun, jalur taifun masih dapat berubah karena pengaruh tekanan tinggi dan efek topografi. Warga Taiwan paling suka berwisata ke Jepang. Menurut survei terbaru Jepang, warga Taiwan memiliki daya beli terkuat di Jepang dengan nilai belanja sebesar 173,9 miliar yen dalam 3 bulan. Atau sekitar 38,2 miliar dolar Taiwan. Selain Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan, kawasan Asia Tenggara juga sangat populer di kalangan warga Taiwan. Toko obat dan kosmetik menjadi tujuan utama yang wajib dikunjungi turis Taiwan di Jepang. Menurut survei otoritas Jepang terkait konsumsi Wisman pada kuartal kedua tahun ini, turis Taiwan menghabiskan total 173,9 miliar yen Jepang dalam 3 bulan terakhir, mengungguli turis Amerika, Tiongkok, dan Korea Selatan. Menurut statistik Biro Pariwisata Taiwan dari Januari hingga Mei tahun ini, tujuan wisata dengan jumlah turis terbanyak adalah Jepang, melampaui 1,4 juta orang, diikuti oleh Tiongkok dan Korea Selatan. Vietnam dan Thailand juga sangat populer, sementara Amerika menjadi tujuan wisata paling populer untuk perjalanan jarak jauh. Sejak tahun 2020, populasi Taiwan terus menunjukkan pertumbuhan negatif selama 3 tahun berturut-turut. Menurut statistik terbaru Kementerian Dalam Negeri, angka kelahiran di Taiwan tahun 2015 masih mencapai 213.000 anak. Namun terus merosot dalam beberapa tahun terakhir, hanya tersisa 66.000 anak pada paruh pertama tahun ini. Angka natalitas sepanjang tahun diprediksi tak mencapai 130.000 anak. Banyak orang tua yang mengajak anak berlibur selama liburan musim panas. Namun, masalah penurunan angka kelahiran di Taiwan telah menjadi masalah serius dengan penyusutan jumlah populasi yang berlanjut sejak 2020. 当然补助会有补贴一点，不过教育费其实说实在的才是花费最高的。 Menurut statistik, angka kelahiran di Taiwan telah menurun selama 9 tahun berturut-turut. Jumlah kelahiran tahun 2015 masih berada pada 213.000 jiwa, namun seterusnya menurun hingga tahun 2022 menjadi 135.000 jiwa. Angka kelahiran pada paruh pertama tahun ini juga hanya 66.000 jiwa, yang mungkin membuat angka kelahiran tahun ini tidak melebihi 130.000 jiwa. Dalam statistik terlihat, Kabupaten Changhua memiliki angka kelahiran yang lebih baik. Jika diamati dari sisi perkotaan, angka kelahiran New Taipei adalah yang terendah untuk paruh tahun pertama, sedangkan Kabupaten Changhua tertinggi dengan 7,69 per 1000. Dengan adanya faktor-faktor seperti barang mahal dan upah rendah, kendati pun ada subsidi dari masing-masing wilayah administratif, tidak banyak membantu dalam meningkatkan angka kelahiran. 经济的因素只是个必要条件，没有这个经济的诱因，生育率还会跌得更凶。 Pakar mensinyalir bahwa kebijakan subsidi bukan merupakan poin utama yang memengaruhi keinginan melahirkan masyarakat. Selain insentif ekonomi, juga harus membawakan konsep melahirkan dan memecahkan masalah perawatan dan pendidikan dengan baik untuk menemukan solusi masalah yang komprehensif.
Kasus paket tak jelas kini bermunculan di sejumlah tempat di Korea Selatan. Laporan yang diterima dalam satu hari bisa mencapai 987 kasus. Sebagian besar tercantum paket dikirim dari Taiwan. Polisi setempat tidak mengesampingkan motif penipuan belanja online oleh pelelang Tiongkok untuk mendongkrak angka penilaian. Internet telah menjadi tren untuk memasarkan produk ke pelosok dunia. Paket yang dicurigai berisi gas beracun di Korea Selatan dikirim dari perusahaan ekspedisi Tiongkok. Menurut laporan media asing, Korea Selatan mendapat kiriman 987 paket tak jelas dalam waktu 24 jam. Sebagian besar tertulis dikirim dari Taiwan. Polisi setempat tidak mengesampingkan motif penipuan belanja online oleh pelelang Tiongkok untuk mendongkrak angka penilaian. Sebenarnya pada tahun 2020, Kanada juga menerima sejumlah benih tak dikenal yang dikirim dari Tiongkok melalui Taiwan. Namun dulu juga ada oknum yang mengirim barang tak berharga demi mendongkrak penilaian positif. Namun kali ini paket tersebut dicurigai berisi racun dan bahkan sengaja ditransfer lewat Taiwan. Memancing kecurigaan apakah ini kasus penipuan, serangan teroris, atau sekedar lelucon. Faktanya masih perlu dipahami lebih lanjut. Aksi unjuk rasa anti-Islam dengan membakar kitab suci Al-Quran di Denmark dan Swedia belum lama lalu telah memicu amarah umat Islam. Para demonstran turun ke jalan dan berupaya menerobos kedutaan besar Denmark di Irak, namun diusir oleh petugas keamanan setempat. Pengunjuk rasa membakar bendera Swedia sambil berteriak. Aksi ini disebabkan pengunjuk rasa anti-Islam Swedia yang baru-baru ini meminta untuk membakar Al-Quran di luar kedutaan Irak di Stockholm, ibu kota Swedia, dan mendapatkan izin dari polisi setempat. Meskipun dalam aksi unjuk rasa Swedia tidak benar-benar membakar Al-Quran, tetapi melihat Al-Quran terinjak-injak dan bahkan sebagian dirusak memicu amarah kaum Islam di Irak. Para pengunjuk rasa menerobos masuk ke kedutaan Swedia di Baghdad, ibu kota Irak, melakukan pengrusakan dan pembakaran. Irak segera menarik kedutaan mereka dari Swedia dan mengusir duta besar Swedia pada tanggal 20. Setelah kejadian, negara Eropa lainnya, Denmark, juga terdapat sekelompok ultrademokratis Patriot Denmark yang secara nyata membakar Al-Quran di luar kedutaan Irak di Copenhagen, ibu kota Denmark. Dan sekali lagi, hal ini membangkitkan kemarahan umat Islam di Irak dan kembali turun ke jalan di Baghdad, ibu kota Irak. Para pengunjuk rasa mencoba menerobos masuk ke kedutaan Denmark tetapi diusir oleh pasukan keamanan Irak dengan menembakkan gas air mata. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi juga memanggil diplomat Swedia untuk mengecam otoritas Swedia yang mengizinkan penodaan terhadap Al-Quran. Para pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih.